membayangkan apa yang terjadi pada jiwa seseorang saat detik-detik antara hidup dan mati. Bayangkan sejenak, ada jutaan manusia yang berada di alam gaib, saling berseliweran, namun tak bisa kembali. Mereka bukanlah hantu biasa, melainkan jiwa-jiwa yang menunggu satu hal yang sangat sederhana, tapi penuh kekuatan. Doa dari keluarga mereka di dunia nyata. Disinilah cerita kita dimulai. Selamat datang di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah pengalaman yang mengguncang jiwa, sebuah kesaksian mati suri yang membawa kita menyusuri misteri tersembunyi di balik alam gaib. Judul cerita kita adalah Jutaan Manusia Berseliweran di Alam Gaib Ini, Nungguin Doa dari Keluarganya. Kesaksian mati suri. Apa sebenarnya yang mereka tunggu? Mengapa doa dari orang yang masih hidup begitu penting bagi mereka? Dan bagaimana pengalaman satu orang bisa membuka tabir rahasia dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangan kita? Semua itu akan kita kupas dalam perjalanan cerita yang penuh misteri dan makna. Teman-teman inspirasi, pastikan kalian tetap bersama kami sampai akhir cerita ini, karena setiap detiknya menyimpan pelajaran berharga yang bisa mengubah cara pandang kita tentang hidup, mati, dan harapan. Jika kalian merasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, bagikan video ini kepada orang-orang terdekat, dan tentu saja subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah kota kecil yang tenang di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Arif. Usianya kini menginjak 35 tahun. Seorang lelaki biasa dengan kehidupan sederhana, namun penuh dengan harapan dan mimpi-mimpi kecil yang tak pernah padam. Arif bekerja sebagai pegawai kantor yang rajin, tinggal bersama keluarganya yang hangat dan penuh kasih sayang. Namun, di balik kesederhanaannya itu, Arif menyimpan rasa gelisah yang tak ia ungkapkan pada siapapun. Seperti banyak orang lainnya, Arif tidak terlalu banyak memikirkan soal kehidupan setelah mati. Baginya, hidup adalah waktu untuk berjuang dan meraih apa yang terbaik di dunia nyata. Ia jarang memikirkan tentang doa, tentang alam gaib, atau tentang jiwa yang menunggu di antara dua dunia. Bagi Arif, hal-hal itu terasa jauh dan tidak nyata. Tapi, semuanya berubah pada suatu hari yang tak pernah ia sangka. Hari itu, pagi yang biasa, langit cerah dengan burung berkicau seperti biasanya. Arif memulai hari dengan rutinitas sederhana, sarapan, bersiap pergi kerja, dan menyapa keluarganya. Namun, di tengah perjalanan menuju kantor, sebuah kecelakaan datang tanpa ampun. Sebuah kendaraan besar menabraknya secara tiba-tiba. Tubuh Arif terhempas ke aspal panas, dan dalam sekejap ia merasa tubuhnya melemah. Napasnya terhenti, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Saat itu, waktu seakan berhenti. Arif berada di persimpangan antara hidup dan mati. Detik-detik yang terasa abadi, saat segala sesuatu di dunia nyata menjadi kabur dan berganti dengan sesuatu yang asing dan tak terlukiskan. Ia tidak menyadari bahwa saat tubuhnya terbaring tanpa nyawa, kesadaran Arif malah bergerak ke sebuah dimensi yang berbeda. Alam yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kepalanya terasa ringan, dan perlahan ia mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cahaya lembut yang memancar di sekelilingnya, sosok-sosok samar yang berkelebat di kejauhan, dan suara-suara yang tak dapat ia mengerti namun terasa begitu dekat. Arif merasakan dirinya seperti terbang bebas, namun juga tersesat dalam lautan jiwa yang tak bertepi. Di tengah keheningan itu, Arif mulai melihat ribuan, bahkan jutaan jiwa yang bergerak dan berseliweran di sekelilingnya. Mereka bukan sekadar bayangan, melainkan jiwa manusia yang terjebak, terombang-ambing dalam alam gaib, menunggu satu hal yang sangat sederhana namun amat penting, doa dari keluarga mereka yang masih hidup di dunia nyata. Sebuah perasaan aneh menyelimuti Arif. Ia mulai merasakan beratnya penantian dan kesepian yang dialami oleh jiwa-jiwa itu. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, hanya sebuah ruang yang penuh dengan harapan yang belum terwujud. Mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berharap dan menunggu. Saat itulah,
Arif menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan dengan serius. Betapa pentingnya doa dari orang yang masih hidup, bagaimana doa itu bisa menjadi jembatan harapan bagi jiwa-jiwa yang terjebak di antara dua dunia. Rasa penyesalan mulai muncul di hatinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang telah pergi dan masih menunggu di sana. Namun, tidak semua jiwa itu tenang. Beberapa dari mereka nampak gelisah, bahkan frustrasi, seolah-olah terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Mereka membawa kisah yang belum selesai, harapan yang belum tercapai, dan dosa yang belum terampuni. Dunia gaib ini ternyata jauh lebih kompleks dan penuh liku daripada yang pernah Arif bayangkan. Saat rasa penasaran dan ketakutan mulai merayap dalam dirinya, Arif merasakan sebuah tekanan batin yang sangat berat. Ia tahu, pengalaman yang baru saja ia lalui bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ini adalah kenyataan yang mengguncang jiwa, sebuah pelajaran hidup yang ingin disampaikan dengan cara yang paling dramatis. Namun, di balik segala ketegangan itu, sebuah pertanyaan besar mengganjal di pikirannya. Apakah Arif akan mampu kembali ke dunia nyata? Dan jika kembali, apa yang akan ia lakukan dengan pengetahuan baru tentang jutaan jiwa yang menunggu doa di alam gaib ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, menanti jawaban yang akan kita ungkap pada bagian selanjutnya. Perjalanan Arif baru saja dimulai dan misteri tentang alam gaib serta kekuatan doa masih menunggu untuk dijelajahi lebih dalam. Ketika kesadaran Arif mulai kembali, ia merasakan tubuhnya yang dulu terbaring tak bernyawa kini mulai hangat kembali. Ia tersadar di ruang rumah sakit, dikelilingi oleh suara mesin dan bisikan doa orang-orang di sekitarnya. Namun, di benaknya, gambaran tentang alam gaib yang penuh dengan jiwa-jiwa menunggu itu terus melekat kuat. Namun, pengalaman mati suri yang dialaminya bukan sekadar cerita biasa. Ia merasa dirinya membawa pesan yang berat dan penting, sebuah rahasia tersembunyi yang selama ini jarang terungkap oleh mereka yang masih hidup. Sejak saat itu, hidup Arif berubah secara drastis. Namun, perubahan ini bukanlah tanpa tantangan. Rasa takut dan kebingungan menyelimutinya. Arif mulai merasa terjebak antara dua dunia. Dunia nyata yang harus ia jalani, dan dunia gaib yang terus menghantuinya dalam pikirannya. Ia terjebak dalam dilema batin yang rumit. Bagaimana ia bisa menyampaikan pesan penting ini kepada orang lain yang mungkin tidak akan percaya? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pergulatan batin yang tiada henti. Arif mencoba mencari cara untuk memahami dan menerima pengalaman luar biasa yang baru saja dialaminya. Ia berusaha mengingat setiap detail yang ia lihat, setiap jiwa yang ia temui, dan terutama rasa penantian yang menyayat hati yang ia rasakan dari jutaan manusia di alam gaib. Semakin dalam ia merenung, semakin kuat pula keinginan di hatinya untuk memberikan suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Namun, tak mudah membagikan pengalaman ini tanpa dianggap berhayal atau bahkan gila. Ia menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, mulai dari keraguan teman-teman, kekhawatiran keluarga, hingga pergulatan dalam dirinya sendiri. Malam-malam yang sunyi seringkali menjadi momen tersulit. Arif terjaga dengan pikiran yang berkecamuk. Bayangan jiwa-jiwa yang menunggu doa terus hadir dalam mimpinya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang dirinya, tapi tentang jutaan jiwa yang sedang menunggu di sisi lain. Ketegangan batin itu mencapai puncaknya saat Arif merasa terpecah antara keyakinan dan keraguan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia mampu mengemban tugas berat ini? Bagaimana jika dunia menolak cerita dan peringatannya? Namun, di balik segala keraguan itu, suara hati yang kuat memanggilnya untuk terus maju. Sebuah dorongan yang tak bisa diabaikan, sebuah panggilan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya doa dan perhatian terhadap jiwa-jiwa yang terjebak di alam gaib. Perjalanan Arif kini bukan hanya soal hidup dan mati, tapi juga tentang harapan dan penebusan. Saat Arif mulai menerima kenyataan ini, sebuah babak baru pun dimulai. Ia bertekad mencari jawaban dan jalan, agar kisah yang ia bawa bisa menyentuh hati banyak orang, membuka mata mereka tentang dunia yang tak kasat mata, namun nyata adanya. Namun, apakah Arif siap menghadapi apa yang akan ia temui selanjutnya? Dan bagaimana kisahnya akan berlanjut? Semua itu akan kita ikuti di bagian berikutnya,
di mana misteri alam gaib dan perjuangan batin semakin dalam dan penuh ketegangan. Ketika Arif kembali merenungkan pengalaman mati surinya, gambaran alam gaib yang ia saksikan terus menghantui pikirannya. Bukan hanya sebuah ingatan samar, tetapi sebuah dunia yang nyata dengan aturan dan makhluk yang berbeda dari dunia manusia. Ia mulai memahami bahwa alam itu bukan sekadar ruang kosong tanpa bentuk, melainkan sebuah dimensi yang penuh dengan warna, cahaya, dan gelap yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dalam pikirannya, Arif membayangkan dirinya melayang-layang di antara kerlip cahaya yang redup dan bayang-bayang samar. Ia melihat sosok-sosok yang tampak seperti manusia, namun wajah dan bentuknya berbeda. Beberapa jelas terlihat seperti jiwa yang hilang, yang lain seperti bayangan kabur yang terus bergerak tanpa tujuan. Suasana di sana sunyi, namun penuh dengan kegelisahan yang tidak dapat diungkapkan. Ia menyadari betapa banyak jiwa-jiwa ini tidak tenang, bahkan tampak terombang-ambing tanpa arah. Mereka berkeliaran, mencari sesuatu yang tak terlihat namun sangat penting, doa dan perhatian dari orang-orang yang masih hidup. Arif merasakan getaran emosi yang luar biasa. Keputusasaan, penyesalan, harapan, dan kesepian bercampur menjadi satu. Suasana alam gaib ini tak sekadar menyeramkan, melainkan memilukan. Arif melihat jiwa-jiwa yang terperangkap dalam lingkaran waktu, menunggu waktu yang tak kunjung tiba. Ada yang tampak memohon, berusaha menggapai sesuatu, tapi semuanya terhalang oleh batas yang tidak bisa mereka lewati. Sebuah realitas yang menyakitkan, di mana doa dari dunia nyata menjadi satu-satunya harapan untuk melepaskan mereka. Namun, tidak semua jiwa memiliki kesempatan yang sama. Arif melihat ada perbedaan dalam keadaan mereka. Ada yang damai dan penuh cahaya, tapi ada pula yang gelisah dan diselimuti bayangan kelam. Ia mulai merasakan bahwa ada aturan dan tatanan di alam ini. Sesuatu yang membuat sebagian jiwa terjebak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang lebih baik. Rasa penasaran Arif semakin dalam. Ia ingin tahu, apa sebenarnya yang membuat jiwa-jiwa itu terperangkap? Bagaimana doa dari orang yang masih hidup bisa mengubah nasib mereka? Dan siapakah makhluk atau entitas yang menjaga agar aturan itu tetap berjalan? Kebingungan dan rasa takut bercampur dengan kekaguman dan harapan. Arif sadar, ia bukan hanya menyaksikan sebuah fenomena mistis, tapi juga mendapat tugas besar untuk memahami dan membawa pesan ini kembali ke dunia nyata. Namun, perjalanan Arif baru dimulai. Alam gaib yang selama ini hanya menjadi misteri kini terbuka di hadapannya, penuh dengan rahasia dan kisah yang belum pernah ia bayangkan. Apa yang akan ia temukan berikutnya? Dan bagaimana pengalaman ini akan mengubah pandangannya tentang hidup dan mati? Kisah ini terus berlanjut, mengajak kita menyelami lebih dalam ke dalam dunia yang tak terlihat, penuh dengan keajaiban sekaligus kesedihan. Bersiaplah untuk mengikuti langkah Arif dalam mengungkap rahasia yang tersembunyi di alam gaib. Dalam kesunyian yang sunyi itu, Arif mulai benar-benar menyadari betapa luas dan rumitnya dunia yang ia masuki. Ia tidak hanya melihat beberapa jiwa, melainkan jutaan jiwa manusia yang berkeliaran, seolah-olah tanpa tujuan, namun penuh dengan penantian. Mereka bergerak seperti bayangan yang silih berganti, saling berdesakan di ruang yang tak bertepi, menciptakan sebuah pemandangan yang sekaligus menakjubkan dan menggetarkan hati. Setiap jiwa tampak membawa cerita dan kisah hidup yang berbeda-beda. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan yang mencengkeram. Mereka menunggu sesuatu yang sangat sederhana, namun krusial, doa dari keluarga yang masih hidup di dunia nyata. Doa yang menjadi pengikat, pengantar, dan penyelamat bagi jiwa-jiwa ini untuk menemukan kedamaian dan melanjutkan perjalanan mereka. Arif menyaksikan betapa doa yang diucapkan oleh orang-orang di dunia nyata menjadi seperti jembatan cahaya yang menghubungkan dua dunia. Doa itu bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan kekuatan spiritual yang mampu membuka pintu-pintu yang tertutup bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Tanpa doa, mereka tetap berkeliaran, terperangkap dalam kegelapan dan kesunyian, tanpa bisa melangkah lebih jauh.
Di antara kerumunan jiwa-jiwa itu, Arif melihat wajah-wajah yang penuh kesedihan, penyesalan, bahkan harapan yang tak pernah padam. Mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung, namun getaran harapan dan rindu akan doa dari keluarga sangat terasa. Rasa sakit yang dalam muncul dari penantian tanpa akhir, sebuah kondisi yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Arif mulai memahami bahwa keberadaan jutaan jiwa yang berseliweran ini bukanlah kebetulan. Ada sebab yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ada ketergantungan yang tak terputus antara dunia nyata dan alam gaib melalui doa dan perhatian. Sebuah hubungan spiritual yang selama ini jarang disadari, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan setelah mati. Namun, penantian ini juga membawa beban berat. Jiwa-jiwa yang menunggu itu seperti terjebak dalam ruang tanpa waktu, kehilangan arah, dan menghadapi kesendirian yang menghancurkan. Ada yang menyerah, namun banyak juga yang terus bertahan dengan harapan yang tetap hidup. Meskipun terkadang terasa seperti asa yang rapuh. Arif merasakan perasaan yang campur aduk, empati yang mendalam, kesedihan yang menyayat hati, dan keinginan kuat untuk membawa pesan ini ke dunia nyata. Ia sadar bahwa pengalaman ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia yang masih hidup dan yang akan datang. Namun, di tengah semua itu, sebuah pertanyaan besar kembali muncul. Bagaimana jiwa-jiwa ini bisa terbebas dari penantian? Apa yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup agar mereka mendapatkan kedamaian? Dan apakah Arif akan mampu menemukan jawaban atas misteri ini? Perjalanan Arif semakin menegangkan dan penuh makna. Setiap langkahnya membawa lebih banyak pertanyaan dan sekaligus membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. Cerita ini belum usai, masih banyak kisah dan pelajaran yang akan terungkap, yang akan mengubah cara pandang kita tentang hidup, kematian, dan harapan yang menghubungkan kedua dunia. Di tengah lautan jiwa yang berseliweran itu, Arif mulai menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dalam dan memilukan. Wajah-wajah penuh penyesalan yang tak bisa ia lupakan. Beberapa jiwa tampak begitu berat menanggung kesalahan dan dosa masa lalu, seolah-olah mereka dibelenggu oleh bayang-bayang perbuatan yang belum terampuni. Penyesalan itu terpancar dari mata mereka yang kosong, dari rintihan yang tak terdengar, dan dari keheningan yang sangat pekat. Arif merasakan betapa dalam luka batin mereka, betapa berat beban yang mereka pikul, karena tidak sempat memperbaiki diri atau memohon ampun selama hidup di dunia. Di antara mereka, ada jiwa yang begitu terpaku pada kesalahan kecil maupun besar yang pernah dibuat, merasa bahwa doa dan amalan yang seharusnya mereka terima kini tertunda. Beberapa jiwa tampak berusaha mencari pengampunan, namun tanpa mampu berbicara atau menjangkau dunia nyata. Mereka hanya bisa menunggu dengan harapan yang kian menipis. Arif merasakan empati yang luar biasa. Ia seolah-olah ikut merasakan beban yang mereka pikul, sakitnya penyesalan yang mengiris hati, dan kegelisahan yang tak berkesudahan. Ada pula jiwa-jiwa yang tampak hampir menyerah, kehilangan harapan, dan tenggelam dalam kesendirian yang dalam. Namun, yang paling menyayat hati adalah saat Arif menyadari bahwa di balik kesunyian dan penantian itu, banyak jiwa masih menyimpan satu harapan kecil. Doa dari keluarga dan orang yang dicintai di dunia nyata. Doa yang bisa menjadi cahaya penerang, jembatan penghapus dosa, dan jalan menuju kedamaian yang mereka rindukan. Dalam kesendirian alam gaib itu, mereka menunggu dengan sabar dan penuh harap, berharap bahwa doa itu akan datang tepat pada waktunya. Sebuah doa yang mungkin tidak mereka dengar, tapi punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Momen itu menjadi puncak ketegangan dalam perjalanan Arif. Ia dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa begitu banyak jiwa yang terjebak dalam penyesalan dan kesedihan, namun masih menanti secercah harapan dari dunia nyata. Perasaan campur aduk membuncah dalam diri Arif. Sedih, takut, prihatin, tapi juga terdorong untuk berbuat sesuatu. Ia tahu bahwa pengalaman ini bukan hanya soal cerita mistis, tapi pesan mendalam yang mengajak kita semua untuk peduli dan bertindak. Namun, tak lama kemudian, sebuah sosok muncul di hadapan Arif.
Sosok itu bukan jiwa biasa, melainkan makhluk gaib yang memegang peranan penting dalam tatanan alam gaib ini. Sosok itu datang dengan aura yang kuat dan penuh wibawa, membawa penjelasan tentang aturan-aturan yang harus dijalankan. Perjumpaan ini membuka babak baru dalam perjalanan Arif, menguak lapisan-lapisan misteri yang selama ini tersembunyi, dan menguji keteguhan hatinya untuk menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang akan Arif pelajari dari makhluk ini? Bagaimana aturan di alam gaib memengaruhi nasib jutaan jiwa yang terjebak? Semua itu akan kita ungkap pada bagian berikutnya, di mana rahasia alam gaib semakin terbuka dan perjalanan Arif memasuki fase yang lebih menegangkan. Ketika sosok makhluk gaib itu berdiri di hadapan Arif, aura misteriusnya segera memenuhi ruang hampa di alam gaib. Makhluk ini bukanlah entitas sembarangan. Dia adalah penjaga tatanan, pelaksana aturan yang mengatur perjalanan setiap jiwa di antara dua dunia. Dengan suara yang tenang namun tegas, makhluk itu mulai menjelaskan aturan yang selama ini membelenggu jutaan jiwa. Arif mendengar bahwa tidak semua jiwa bisa langsung melanjutkan perjalanan setelah meninggal dunia. Ada proses penghitungan amal yang ketat, sebuah hisab yang menentukan nasib mereka. Dan dalam proses tersebut, ada jiwa-jiwa yang belum siap, terjebak dalam penantian yang panjang dan penuh penderitaan. Mereka menunggu doa dari keluarga dan orang yang masih hidup. Sebagai salah satu kunci pembebasan, makhluk itu menjelaskan bahwa doa tidak hanya sekadar ucapan, tetapi energi spiritual yang memiliki kekuatan besar untuk membantu jiwa melampaui batas-batas alam gaib. Tanpa doa dan amalan baik dari dunia nyata, banyak jiwa yang tetap terperangkap, seolah terkunci dalam ruang yang tak terlihat, terisolasi dari kedamaian sejati. Arif tertegun. Ia mulai menyadari betapa erat hubungan antara dunia nyata dan alam gaib. Betapa doa dan perhatian kita di dunia ini dapat memberikan dampak langsung bagi jiwa-jiwa yang telah pergi. Namun, aturan alam gaib juga tidaklah mudah dipahami. Ada konsekuensi yang harus dihadapi bagi mereka yang selama hidupnya lalai, berbuat baik atau tidak, memperhatikan amalnya. Makhluk penjaga itu juga memperingatkan bahwa ada jiwa-jiwa yang tak hanya terjebak karena kekurangan doa, tapi juga karena beban dosa besar yang belum mereka selesaikan. Mereka menghadapi ujian yang berat sebelum dapat melangkah lebih jauh, dan proses itu terkadang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Selain itu, makhluk itu mengingatkan Arif bahwa dalam alam gaib, tidak semua hal berjalan sesuai keinginan jiwa sendiri. Ada keseimbangan antara keadilan dan rahmat, antara penghakiman dan pengampunan. Semua ini diatur dengan cara yang tidak mudah dijelaskan, namun nyata adanya. Penjelasan ini membawa Arif pada kesadaran yang lebih dalam tentang arti doa, amalan, dan tanggung jawab manusia. Ia merasa terbebani, namun juga diberi harapan bahwa masih ada cara untuk membantu jiwa-jiwa yang terjebak itu. Asalkan orang yang masih hidup mau peduli dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat pertemuan itu berakhir, Arif merasa bahwa perjalanan batinnya baru saja memasuki babak yang lebih berat dan kompleks. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tantangan yang akan menguji keyakinan dan keberaniannya. Namun, di balik segala ketegangan dan misteri, Arif masih memegang satu hal yang kuat. Keyakinan bahwa ada harapan bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Selama kita yang masih hidup tidak melupakan mereka, apa yang akan terjadi saat Arif bertemu dengan jiwa-jiwa yang paling dekat dengannya? Bagaimana pengalaman ini akan mengubah pandangannya tentang keluarga, cinta, dan doa? Semua itu akan kita telusuri di bagian selanjutnya, di mana perjumpaan emosional dan penuh makna menanti. Di antara bayang-bayang dan riuhnya jiwa-jiwa yang berseliweran, Arif tiba-tiba merasakan getaran yang berbeda. Sebuah tarikan halus yang membawa dirinya ke sebuah sudut yang lebih tenang dan terang. Di sana, sosok yang sangat ia kenal menantinya dengan wajah yang penuh kelembutan dan kedamaian. Meski samar dan semi-transparan, sosok itu adalah ayahnya, seorang pria tua yang telah meninggal beberapa tahun lalu, namun kini hadir di hadapan Arif, dalam bentuk jiwa yang penuh kasih dan harapan.
Pertemuan ini membawa gelombang emosi yang tak terhingga bagi Arif, yang selama ini merasa kehilangan dan rindu yang terpendam. Ayahnya tidak bisa berbicara, tapi dalam keheningan itu, Arif merasakan pesan yang kuat, betapa pentingnya doa yang terus mengalir dari keluarga di dunia nyata, sebagai jalan untuk membawa jiwa-jiwa menemukan ketenangan dan pengampunan. Ayahnya juga menunjukkan bagaimana doa yang tulus bisa menjadi cahaya dalam gelapnya alam gaib. Arif melihat bahwa ayahnya sendiri masih berada dalam keadaan menunggu. Bukan karena dosa besar, tapi karena doa yang belum cukup sering dipanjatkan. Rasa sayang dan rindu yang tak terucapkan memenuhi hati Arif. Dan ia menyadari betapa selama ini ia kurang memberikan perhatian dan doa yang semestinya. Momen ini menjadi titik balik yang sangat kuat dalam perjalanan Arif. Ia merasakan tanggung jawab besar untuk tidak hanya mendoakan ayahnya, tapi juga untuk mengingatkan orang lain akan pentingnya doa bagi keluarga dan orang-orang tercinta yang sudah meninggal. Perasaan haru dan penyesalan bercampur menjadi satu, menguatkan tekad Arif untuk membawa pesan ini keluar ke dunia nyata. Ia tahu bahwa doa bukan sekadar ritual, tapi jembatan kasih yang menghubungkan dua dunia. Namun, perjumpaan ini juga membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Arif menyadari bahwa bukan hanya ayahnya, tapi banyak jiwa lain yang membutuhkan perhatian dan doa dari orang yang masih hidup. Pesan itu menjadi panggilan yang tak bisa diabaikan. Saat ia mempersiapkan diri untuk meninggalkan tempat itu, sebuah harapan baru menguat dalam hatinya. Bahwa dengan doa dan kasih, kedamaian bukanlah hal yang mustahil untuk diraih, meski di alam yang tak terlihat. Tetapi, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masih banyak rahasia yang harus diungkap dan perjuangan yang harus dilalui. Apakah Arif akan berhasil menyampaikan pesan ini? Bagaimana reaksi orang-orang di dunia nyata? Semua itu menunggu untuk kita ungkap dalam bagian berikutnya. Setelah perjumpaan yang begitu mengharukan dengan ayahnya, Arif kembali ke dunia nyata dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa pengalaman yang baru saja dialaminya bukan hanya sebuah kejadian mistis, tapi sebuah amanah yang berat. Ia harus menemukan cara untuk menyampaikan pesan penting tentang doa dan jiwa-jiwa yang menunggu di alam gaib. Namun, kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Ketika mencoba berbagi kisahnya kepada keluarga dan teman-teman, Arif menghadapi keraguan dan skeptisisme. Beberapa menganggapnya berkhayal atau sedang mengalami tekanan psikologis. Ini menimbulkan konflik batin yang semakin memperberat langkahnya. Arif bergumul dengan perasaan sendiri, mempertanyakan apakah ia mampu menjalankan tugas ini. Ia merasa terasing, terkadang merasa sendirian dalam perjuangannya. Namun di dalam hati, ada suara kecil yang terus mendorongnya untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang demi jiwa-jiwa yang telah ia lihat. Dalam pencariannya, Arif mulai mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan kematian. Ia belajar bahwa doa dan perhatian tidak hanya penting untuk orang yang telah meninggal, tapi juga untuk dirinya dan semua orang yang masih hidup. Ini menjadi motivasi baru untuk memperbaiki dirinya dan membagikan pengalaman serta pesan itu dengan cara yang lebih bijaksana dan mudah diterima. Arif juga mulai mencari dukungan dari orang-orang yang memiliki pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ia bertemu dengan beberapa tokoh yang membantunya mengartikan pengalaman mati surinya dan memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini. Meskipun tantangan datang silih berganti, tekad Arif semakin bulat. Namun, tekanan dan keraguan tetap mengintai. Ada saat-saat ketika Arif merasa hampir putus asa, merasa beban itu terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Tapi ingatan akan jutaan jiwa yang menunggu doa dan harapan dari dunia nyata menjadi bahan bakar semangatnya. Kini, Arif berdiri di persimpangan jalan antara menyerah dan terus berjuang. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang memperbaiki hubungan antara dunia nyata dan alam gaib, dan membawa harapan bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Perjalanan Arif semakin berat dan penuh liku. Namun, ia bertekad untuk tidak menyerah, demi membawa pesan penting ini kepada dunia. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Arif? Bagaimana perjuangannya menghadapi dunia nyata yang skeptis? Semua itu akan kita ikuti di bagian berikutnya. Akhirnya, setelah melalui pergulatan batin yang sangat berat,
Arif perlahan mulai menemukan titik terang dalam perjalanan hidupnya yang baru ini. Tubuhnya yang sempat terbaring di antara dunia dan akhirat kini kembali menyatu dengan dunia nyata, tapi jiwanya membawa sebuah perubahan yang sangat mendalam. Kembali ke kehidupan sehari-hari bukanlah perkara mudah. Arif merasakan getaran yang berbeda dari dalam dirinya, sebuah kesadaran baru tentang arti hidup, mati, dan hubungan antara kedua dunia. Ia menyadari bahwa pengalaman mati suri yang dialaminya bukan hanya sebuah peristiwa pribadi, melainkan sebuah panggilan untuk menyebarkan pesan penting kepada semua orang. Sejak saat itu, Arif mulai berubah. Ia menjadi lebih rajin berdoa, lebih peka terhadap keberadaan keluarga dan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang sudah tiada. Arif juga berusaha mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar tidak melupakan doa bagi mereka yang telah pergi. Karena doa itulah yang mampu membawa kedamaian dan cahaya bagi jiwa-jiwa di alam gaib. Perubahan ini membawa ketenangan baru dalam hidupnya, sekaligus memberikan semangat baru dalam perjuangannya. Ia mulai aktif berbagi kisah dan pengalamannya, dengan harapan agar pesan yang ia bawa bisa menyentuh hati banyak orang, membuka mata mereka akan pentingnya doa dan amalan baik. Namun, tidak semua orang mudah menerima perubahan ini. Arif masih menghadapi tantangan dari skeptisisme dan ketidakpercayaan, tetapi kali ini ia sudah siap. Dengan keyakinan dan keteguhan hati, Arif terus melangkah karena ia tahu bahwa perjuangannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jutaan jiwa yang masih menunggu di alam gaib. Dalam hatinya, Arif memupuk harapan bahwa melalui doa dan perhatian dari dunia nyata, jiwa-jiwa itu akan segera menemukan kedamaian yang selama ini mereka rindukan. Ia percaya, setiap doa yang tulus adalah cahaya yang menerangi kegelapan, dan setiap amalan baik adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia. Perjalanan ini memang belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan. Masih banyak jiwa yang harus diperhatikan. Tapi Arif yakin, selama ada niat dan usaha, harapan itu tidak akan pernah pudar. Kisah Arif menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup dan mati bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan bagian dari sebuah perjalanan yang saling terkait, dan bahwa kita semua memiliki peran untuk saling mendoakan dan menguatkan. Apa yang akan Arif lakukan selanjutnya? Bagaimana cerita ini akan berakhir? Semua itu akan kita ungkap di bagian berikutnya, saat kita menutup kisah ini dengan pelajaran dan pesan yang mendalam. Kini, Arif duduk merenung di sudut kamarnya, mengenang perjalanan yang baru saja dilaluinya, dari dunia nyata menuju alam gaib dan kembali lagi. Pengalaman itu bukan sekadar cerita mistis, melainkan sebuah pelajaran hidup yang begitu dalam dan menggugah jiwa. Ia menyadari betapa rapuhnya kehidupan dan betapa berharganya setiap doa yang dipanjatkan untuk mereka yang telah pergi. Doa bukan hanya sebuah ritual kosong, tapi sebuah jembatan kasih yang menghubungkan dua dunia, membawa ketenangan dan harapan bagi jiwa-jiwa yang masih menunggu di alam gaib. Arif pun merasa terpanggil untuk mengajak kita semua, para pendengar cerita ini, untuk lebih peduli dan tidak melupakan keluarga dan orang-orang tercinta yang telah meninggal. Jangan biarkan mereka terjebak dalam penantian yang panjang dan menyakitkan hanya karena kita lalai atau lupa. Kisah Arif adalah pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab spiritual. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang telah mendahului. Melalui doa, amalan, dan perhatian kita dapat membawa kedamaian dan cahaya bagi jiwa-jiwa itu. Teman-teman inspirasi, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan. Sudahkah kalian mendoakan keluarga dan orang terdekat yang telah meninggal hari ini? Sudahkah kalian mengirimkan doa dan harapan yang tulus untuk mereka yang masih menunggu di alam gaib? Setiap doa, sekecil apapun, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari kita jaga tali kasih ini, agar jiwa-jiwa yang kita cintai tidak pernah merasa sendiri, dan terus mendapatkan cahaya dalam perjalanan abadi mereka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Arif dan kisah penuh makna ini bersama cerita penuh makna inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya yang akan menguatkan jiwa dan membuka wawasan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga doa kita semua menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan.